kita kritik gitu. Tapi mungkin kita harus punya kasar, tetap jangan mau gitu, tapi punya kasar. Biar terjadi sebuah ruang diskusi terbuka kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di ngopi.com, ngobrol tentang kolaborasi, inovasi, dan progres bareng komunitas. Nah, kali ini kita mengundang teman-teman dari Silaturaksi yang akan kita ajak ngopi bareng di episode hari ini. Dan bersama teman-teman kita berdua ini dari Silaturaksi. Oh ya, dan buat sekarang jadi saya jadi hostnya, jadi hostnya. Biasanya di belakang kamera, tapi akhir ini saya di depan. Ketawa. Senang benar ketawa. Ada efek belakangnya ketawa. Ya, jadi saya dikit spoiler dikit lah tentang Silaturaksi ini. Udah saya baca, Silaturaksi ini sebuah ruang kolektif, ya, ruang kolektif, sebuah brand lokal di kota Metro khususnya dan sekitarnya. Terus gimana nanti kita ngobrol bareng mereka ini? Langsung aja lah kita kenalan sama mereka. Baru pertama jadi host. Dua kali sih sebenarnya. Cuman nggak langsung live kayak gini nih. Orang grogi sama kita aja enggak sih? Ya sebenarnya. Sama kamera. Karena udah dua kali sih, cuman jarak jauh. Boleh langsung perkenalkan lagi. Saya Rian Permana. Saya berdiri di Silaturaksi, lebih tepatnya sebagai tim media. Jadi yang buat desain player dan nangkap semua berita tentang brand lokal di Metro ini yang ada di Silaturaksi. Admin guys. Admin bukan ya? Admin ya, mirip-mirip admin. Tapi berdua sih sama Mas Dwi adminnya. Terus yang sebelah sini Dwi, namanya pelayan Dwi. Apa ya, kalau dibilang di Silaturaksi sebagai apa? Saya juga nggak tahu apa sebenarnya. Sebagai penulis. Itu lah pokoknya gitu. Ya, penulis berita lah di Silaturaksi. Iya, bisa jadi. Ini udah pastikan pertanyaan awal banget lah ini. Dari followers juga pasti nanyain. Udah bertanya-tanya nih. Sebenarnya Silaturaksi itu apa? Boleh dijabarin dari kan? Pasti mungkin itu Silaturaksi. soalnya idenya itu tercetus pertama kali itu dari Mas Dwi dan keresahan. Jadi kalau Silaturaksi itu awal mulanya itu cuma bagaimana apa ya? Kita dibilang gelisah banget lah tentang bagaimana, apalagi kita dihadapkan dengan di tahun kemarin kan terbentuk tahun kemarin yang pandemi gitu. Tapi bagaimana kita harus survive kan gitu. Terus sejauh saya berjalan dengan usaha saya sendiri gitu, kadang-kadang melihat entah ini sudut pandang sendiri tuh, akhirnya saya cerita ke teman-teman apakah sama saya bilang gitu. Kayak antar ini ke ini tuh kayak seolah-olah kayak nggak ini loh, oke ya usaha lu gua gitu, kayak seolah kayak ada jarak, ada jarak gitu. Padahal kalau aku iniin sebenarnya dengan cara kita berkolaborasi, bahasanya karena berkolaborasi kan harus berbeda, kolaborasi terus memainkan sebuah ruang-ruang kolektif gitu. Yang harus kita benahi itu kan si karakter apa ya? Karakter usahanya gitu. Jadi jangan terlalu ini gimana usaha lu enggak gitu juga, tapi bagaimana kita tetap memperbaiki si karakter apa sih sebenarnya. Jadi kita media sharing gitu. Ya, Silaturaksi diambil dari kata silaturahmi. Kalau kita jabarkan kan dengan silaturahmi memperpanjang umur, memperpanjang rezeki. Lah itu sebenarnya konsep-konsep yang terdahulu dimainkan oleh orang-orang, mungkin orang tua kita dan orang-orang yang lebih dahulu sebenarnya. Itu sih, pengennya saling silaturahmi,
kelebihan apa sih, kurangnya brand lu apa sih, ini yuk kita bantu yuk. Karena menurut gue bisa untuk saling membantu, itu nggak ngurangin market lu, nggak ngurangin rezeki lu. Insya Allah mah di luar rezeki ya pahala lah, insya Allah gitu ada. Ya kayak satu lidi satu itu kan pasti nggak bisa buat kamu tuh. Nah, Kalau kita kumpulin bareng-bareng ya jadi kuat dan ya bisa buat nyapu gitu ya. Asik. Satu doang bisa buat mukul juga. ya buat kumpul kasur. Iya. Jadi lebih ke silaturahmi itu ruang kita bikin ruang untuk teman-teman brand lokal gitu. Ya, gimana caranya kita tuh kumpul ya, kita ciptain market lah. Market itu kan bisa kita bentuk, Ya. tapi kalau sendirian itu pasti susah. Makanya kita buat market kita bareng-bareng rame-rame dengan kolektif itu tadi. Dan prinsip kita bagaimana duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Nah, itu jadi kayak nggak ada bedanya mau umur usaha lu seberapa tahun, mau sekian mau usaha lu, ya kita bersama. Ada kurang dan ada lebihnya. Jadi kayak ayo sih kita bicara gitu. Ada teman-teman. Jangan sampai kita nih. Aku punya teman-teman di luar silaturahmi. Banyak teman-teman yang punya usaha belum buka tapi udah tutup. Gitu. Itu. Jadi banyak teman-teman yang pengen punya usaha belum buka tapi udah tutup. Nah, jadi baru ide gitu. Tapi kan, lah ini ruang silaturahmi dibutuhkan di situ. Jadi kayak apa sih yang kita bantu? Aku nggak punya kursi, ayo kita ganti kursi dulu. Aku nggak bisa main Instagram, ayo kita bantu Instagram. Aku nggak bisa ini, ayo kita bantu terus gitu. Sebenarnya itu bagaimana kita menyambut brand-brand baru untuk penyemangat kita juga sebenarnya. Begitu betul. Jadi emang berangkat dari keresahan karena juga pandemi jadi Ya, gitu. terus kayak sih tadi sebenarnya udah dijelasin juga sih nama artinya ya. Ya, silaturahmi. Boleh dijelasin lagi nggak sih? Itu sebenarnya kayak saya ngeliat itu ada kayak 3 kata nggak? Iya kata. Iya. Sila, kor, dan aksi. Sila itu Iya. perbuatan baik lah, sesuatu punya kaidah tentang rumah baik lah. Jadi ada isiannya tentang kebaikan. Kalau tur itu ya sebenarnya karena emang menurutku kita ini ya dengan aku dari depan ke sini baru tur sebenarnya. Oh, kalau aksi ya kita sebenarnya butuh beraksinya itu. Ya mungkin bagi teman-teman yang punya usaha sejauh apapun saat ini dilakukan itu kayaknya udah maksimal, tapi sebenarnya belum. Itu kita butuh beraksi itu kayak bagaimana sampai akhirnya kita menemukan teori-teori itu. Oh, teori bisnis seperti apa sih, media sosial yang bagus seperti apa sih, ini apa sih gitu. Akhirnya nanti kedepannya ketika ada orang-orang yang benar-benar pengen belajar itu ini loh. Nah, jadi kayak selain itu juga kadang-kadang kita kan ketika event kita bersih sampah atau sekedar buat donasi atau apa gitu. Itu aksi yang kita lakukan. Jadi nggak cuma jualan. Ini merek gue punya merek jualan, tapi kita juga ini ya. Itu Apa kan. sosialisasinya lebih Memanusiakan manusia yang benar manusia Manusia. Terus kalau dari silaturahmi sendiri itu ada apa ya, sedikit visi misi gitu tadi kalau dari silaturahmi apa memang ya udah kita jalan bareng aja gitu. Iya, visi misinya ini sebenarnya harapannya ke depan itu jangan terlalu cepat berbangga hati atau bersenang hati dengan apa yang kita dikenal di sekolah sekolah regional ya doang. Tapi kita harus kayak kita keluarin dan kita keluarin gitu. Kedepannya ya mungkin visi misinya pengen buat sebuah event atau festival yang akhirnya benar-benar kayak nggak memilih dari siapa gitu. Tapi yang penting lu bisa ngomong dan mau duduk sama atau berdiri sama tinggi gitu. Akhirnya semua kita ini sama loh. Kadang-kadang ada brand-brand baru yang akhirnya sedikit canggung atau nggak bisa masuk. Ya pengennya kayak benar melatih vokal lah, melatih vokal teman-teman untuk berani bicara di depan publik. Karena suatu saat ya orang itu kan bakal dibutuhin, brand lu udah keren nih, coba sih apa sih sebelum takutnya nggak bisa ngomong juga kan gitu. Itu sih. Terus kalau tumbuh dan berkembang bersama, ya itu tadi. Iya, tumbuh dan berkembang bersama kan ya artinya kita mau nggak mau kan harus tumbuh dan berkembang bersama. Jangan sampai ada brand apalagi di tingkatan mikro ini, jangan sampai ada brand-brand di lingkungan teman-teman kita ini yang ketinggalan lah gitu. Artinya, oh udah produksi sering, kalau lu nggak produksi, ayo sih produksi gitu. Oh temen lu ini nih, ayo sih gitu. Jadi kayak
saling karena membangun usaha nggak gampang sih. Iya, bener. Gitu aja sih. Apalagi kalau sendirian kan. Sendirian. Nggak ada. Itu udah belum buka tapi udah tutup. Ya itu nanti. Jangan sampai itu. Belum buka udah tutup. Banyak teman-teman sih gitu. Iya sih. Saya juga ngeliatnya kalau brand-brand tapi saya bilangnya itu kayak dia udah belum muncul ngikut musiman gitu loh. Nah itu tapi terus habis itu karena udah nggak musim ditutup hilang. Padahal ya keren sih sebenarnya kalau misalnya dikembangin lagi. Kalau brand lokal pastinya dia punya visi misi. Gitu. Tapi kalau cuma sekedar jualan, ya lu jualan musiman aja. Pasti kalau punya brand lokal pasti dia punya visi misi. Niatan di luar hanya berjualan tuh ada niatan lain. Cuan pasti. Iya asli. Cuan pasti. Kalau brand lokal biasanya identik dengan indah. Iya. Terus selama pandemi ini perkembangan dari silaturahmi itu gimana? Perkembangannya, Perkembangan dan sebenarnya udah berapa aksi yang udah dilakuin dari teman-teman silaturahmi? Tapi kan silaturahmi enam. Istilahnya sampai 6 Istilahnya sampai enam bulan. Masih lagi nggak? Jadi mau bisa 5 terus kita free dulu nih, terus tolong lagi dari 1. Tapi kita 6 aja. Sebenarnya kan kayaknya dilarang sih. Kita kan pertama kali pernah diskusi itu soal membentuk sebuah pasar jalanan, sebuah pasar jalanan di jalan-jalan, sampai orang-orang itu ya bisa menikmati sambil pulang kerja sebenarnya. Tapi karena pandemi ini terus mundur lagi, kita mungkin butuh evaluasi, kita bentuk harus di produksinya harus dikencengin sebenarnya produksinya, terus materi-materi brand lokal sendiri sih. Kalau ditanya silaturahmi kok nggak buat pasar lagi, ya karena silaturahmi bukan hanya pasar sebenarnya. Bukan pasar-pasaran, karena emang itu kayak di grup itu di Instagram itu kan lebih concernnya emang bener kayak ini Membantu promote ya? bukan hanya membantu promote gitu. Kalau membantu promote kita nggak ada bedanya dengan brand-brand lain juga gitu. Mungkin teman-teman tahu lah, katanya ada brand-brand sosial media atau bersifat media bahkan bersifat di wilayah swasta atau dalam negerinya gitu. Kadang-kadang dia pun kok sama semua. Mending-mending kita ada narasi yang kita ceritakan gitu. Kadang-kadang cuma repost udah apa bedanya kita nih repost. Boleh nggak sih kita mengkritik di sini? Boleh nggak? Tipis-tipis. Ini kena Tapi kita kadang-kadang nggak bisa lepas dari mengkritik. Iya itu tuh saya tahu sebenarnya. Itu tuh muncul baru gitu ya, tiba-tiba ada. Enggak sih, kalau kita kan kadang-kadang kalau sesama pelaku swasta oke lah, ayo gitu. Tapi kalau ada yang dalam negeri tapi sifatnya kayak swasta ini kan apa bedanya? Swasta itu kan dengan pakai dana pribadi, sedangkan dalam negeri itu kan dana ada yang dana. Tapi kok kontennya hampir sama dengan kita itu kan ya apa bedanya dengan metro kita center juga akhirnya lebih baik metro kita center. Proper gitu. Kita center ini mudah-mudahan nggak yang ada berita di Kompas itu. Kalau promo jangan bikin sendiri kan. Jangan sampai ada akun repostnya juga. Gitu. Tapi repost tetap aja sih. Repost boleh tapi enak. Iya, jangan sampai ada tulisan yang kecil tuh. Repost baik ya. Kan kayak nggak ada ini mbak. Tinggal klik udah selesai. Iya, itu. Aku lebih baik metro kita center kita lihat kan. Oh iya, berarti ada materi bahkan pemilihan soal apa desain grafisnya terkonsep gitu loh. Tim kreatifnya benar-benar dari materi berarti. Kalau enggak kita aja yang gantiin gimana? yang di sana kita ganti aja gimana? Terus kita ganti di sini. Ya, gitulah Pak. Sudah tahu katanya. Colek. Itu tuh mau ini apa sih ekonomi kreatif. Iya. Lagi sebut gitu. Soalnya belum pernah kita singgung juga sebenarnya gitu. Kalau emang ini yang lebih baik, jadi jangan sampai ngambil wilayah yang sama. Kayaknya yuk kita ambil posisi masing-masing tapi tetap berkolaborasi gitu. Tapi kan isinya berbeda. Tapi kalau apa yang di posisi ini Sama semua kan isinya. akan bingung juga kitanya gitu. Cuma mau bagi apa ya? Mau bagi
ini lah sini juga sama ngebagi doang. Iya. Itu followersnya kalau udah follow silaturahsi, follow si akun itu, udah follow kancing misalnya. Bosen juga nggak story ya? Nah, story-nya sama semua. Bete juga followersnya. Itulah. Ya, itulah Pak. Kopi dulu. Kalau cuma satu sih gitu jangan terlalu banyak sih. Kita juga nggak ada sih. Belum. Ini silaturahsi juga kan ruang untuk bersenang-senang teman-teman berlokal. Gue pernah itu. Oh ya, ini enggak sih? Ya. Kalau dari apa ya? Silaturahsi ini bakal kayak segede event-event yang di luar juga sih. Kan banyak tuh yang event-event ngumpulin brand-brand lokal, terus dia buat suatu event yang besar, ada ya musik, ada booth makanan juga. Ya. Itu tuh bakal kayak gitu nggak sih kalau dari silaturahsi? Harapannya, ya itu tadi kan tadi Mas Dwi udah bilang kita ada rencana mau buat festival lah, itu harapan kita. Dan itu nanti festivalnya ya harus ya kita nggak nyontek yang ada di luar lah ya. Harapan kita ya lebih boom dari yang di luar itu. Mereka kurang Mereka kan kekurangan event produk banyak, event nggak ada. Dan selama ini event-event itu ya kita tahu event-event yang ada di Metro terutama di lapangan Samber itu kan kebanyakan yang ngelola ya orang sana Iya. uang hiburan lah ya. Ya kita coba kita bikin event tapi yang ngelola kita nih dengan ruang kolektif nih. Ya saya pasti bisa sih dengan ruang kolektif. Kalau enggak ya kolaborasi. Ini kan kayak contohnya media data center atau lain sebagai media partner pemerintahan atau penyedia ruang atau seperti apa. Oh gini. Sebenarnya Metro dengan cara berproduksi itu brand lokal itu sangat potensial banget sebenarnya kan gitu tanpa harus tetap kolaborasi dengan instansi pasti lah ya. Karena memang mau ngomong kan kita dalam pemerintahan ya, mau nggak mau kan, tapi Ada dalam pemerintahan. sebenarnya bisa kita percayakan artinya satu tahun ini atau tahun ke depan percayakan event itu pada brand lokal. Iya. Dengan oke ini kalau orang benar-benar ini kan kalkulasi ruang, ini jalurnya ke sini, ini keamanan ini bentuk semua, lo bentuk print semua. Aku yakin kok. Gitu. Pasti Metro sangat bisa. Cuma karena itu tadi bagaimana kita mengetahui antar brand ini adalah juga ada gitu. Artinya masih pengen benar berdiri di sini. Ya, sebenarnya kan ajaranya bukan itu. Ajarnya bagaimana kita membawa brand lokal ke tahap lebih tinggi. Semakin banyak kita datangkan orang datang ke sini kan menurutku yang diuntungkan ya semua. Iya semuanya. Dan Metro juga mau nyari apa sih Metro gitu kan. Orang-orang di luar tuh mau liburan ke Metro mau nyari apanya kita? Ini sumber daya alam ya. Sumber daya alamnya ya masih kalah jauh lah sama kabupaten-kabupaten lain ya kan. Pantai nggak punya. Event gitu. Event itu kita jadi event itu sebagai media pariwisatanya. SDM-nya juga kan ya. Iya. Iya. SDM dipakai. Ini sebenarnya dulu ada apa ya? Pertanyaan. Jangan teks mukanya, pertanyaan apa gitu. Kalau dari keanggotaan itu gimana tuh? Silaturahsi open nggak sih sama orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang emang baru mulai terus emang nggak punya brand itu gimana tuh? Bisa nggak? Bisa gitu. Bahkan ada orang yang belum punya brand, kadang-kadang kalau udah nongkrong sama kita, akhirnya punya brand. Akhirnya dia kepikiran tuh kayaknya harus punya brand sih. Karena iri itu ya. Bukan ini, mancing lah. Mancing lah gitu. Iri dia orang gue nggak punya brand. Masa iya gitu. Arjun ini baristanya Kokopi ini kan dia belum punya branding tapi udah punya silaturahsi. Harapannya nanti kan dia termotivasi gitu kan. Harus bikin brand apa sih ini? Akhirnya kan dia punya ide-ide yang bakal dia keluarin nantinya kan. Tapi kadang-kadang gini, ya kita di awal teman-teman seperti ini, saya nggak mau mengukur sama rata, tapi bagaimana ada orang-orang, saya contohkan aja dengan tipe orang nongkrong di Metro itu biasanya yuk nongkrong, gimana dulu pertanyaannya? Berarti kan yang aku bilang akhirnya kita bicaranya ke materialistisnya tinggi banget, akhirnya kadang-kadang ketika mau
mau ke yang lebih sedikit ini kurang gitu loh. Akhirnya silaturahmi itu mau pengen membentuk sebuah ranah yang benar sederhana. Nah kadang-kadang orang yang punya brand yang benar udah klasternya di menengah ke atas, kadang-kadang kalau gabung sama kita juga kadang-kadang juga kiki juga agak susah juga gitu. Misalnya karena dia terlalu tinggi. Iya, kadang-kadang juga gini. Silaturahmi atau teman-teman ini brandnya followersnya berapa sih, follower gue? Kadang-kadang lo bakal pantas nih juga. Kadang-kadang juga masih ada juga. Sebenarnya ketika mau turun diikut dengan teman silaturahmi dengan brand-brandnya followers segini, silaturahmi segini dengan dia brand yang lebih tinggi, kadang-kadang juga nggak mau apa gunanya gua gitu, apa gunanya saya ketika mau gabung kan gitu. Tapi kita di silaturahmi cuma media silaturahmi, media sharing, media diskusi gitu. Untuk saling mengingatkan untuk tetap membicarakan brand lokal tadi, bukan hanya sekedar berdagang loh. Terus tapi kalau dari Metro sendiri brand-brand lokal yang belum masuk ini itu gimana tuh? Ya kelihatannya dari Masih banyak yang di Metro ini. Iya. Brand ini kan banyak banget sih. ya. Sampai kadang nggak tahu juga kan kita nama brandnya, tapi tahu orangnya nggak tahu nama brandnya juga. Jadi masih banyak yang Karena kita ini bukan komunitas seperti komunitas fans klub bola, akhirnya disibukkan dengan kita selepas kerja kumpul. Nah karena kita ini kan hampir 33 brand cuma yang saat ini ada. 33 brand. Kalau 33 saat ini kan, kita belum buka lagi kan, belum ada masuk semua. Akhirnya kan kita punya kesibukan sendiri di warung masing-masing atau di studio masing-masing. Nah, untuk kumpul itu memang dulu kadang-kadang juga nggak belum bisa kumpul semua. Karena memang waktu kita ini kan berbeda-beda kan, yang di hari ini juga ini dengan produksi hari ini, kadang produksi di hari itu kan beda-beda juga. Makanya sedikit pengen kadang memperbaiki sistemnya, kayak bagaimana kita menganggap silaturahmi seperti mungkin kayak suatu saat bakal dibuat seperti lingkungan pengusaha muda Metro gitu. Ada itu kan? Udah ada. Oh, Udah ada ya. kita malah Cabang Metro. Cuman itu kan seluruh Indonesia. cabangnya udah ada. ya mungkin kan kita kadang-kadang kan kita nggak ini juga kan, belum tahu juga, siapa tahu kan bisa dengan podcast ini membuka ruang itu nanti gitu. Bahwasanya banyak pemuda yang masih punya usaha, punya brand yang akhirnya mungkin secara materi bisnisnya kurang, makanya kita butuh ruang seperti itu. Namanya dikasih nih bahwasanya bicara bisnis itu dari mulai dari sini. Karena kalau kita ini kan lihatnya cuma modal niat doang dan modal nekat, tapi teori nggak ada. Yang teori sambil jalan. Nah, gitu. Apalagi kalau dilengkapi dengan teori itu tadi, kan alangkah bagusnya. Dalam silaturahmi ini kan banyak teman-teman yang brandnya udah lama, itu kan pasti dia udah punya pengalaman kan. Jadi dia udah punya ilmu yang bakal dia kasih ke teman-teman yang baru-baru. Di sharing lah ya. Sharing gitu. Gimana sih usahanya dia gini. Jadi ya selain silaturahmi itu ya buat media edukasi buat teman-teman juga. Terus brand-brand yang ada tuh di pilihan di ini nggak sih? Atau maksudnya brand-brand ya brand apa aja masuk gitu? Apa aja? Kita semua ada sih. Makanan, minuman ada, kedainya teman-teman ada, kayak kopi, clothingan banyak, merchandise, banyak sih kita. Seniman juga ada. Ini tadi ada ketika ada bahasa seniman. Bagi kita produk lokal itu bukan hanya sekedar produk, tapi seseorang yang punya prestasi. Bagi kita brand lokal itu. Makanya kadang-kadang kita ada kayak musisi juga kita ambil ya. Karena dia udah punya karya kita ambil. Seniman yang udah punya karya kita ambil. Karena itu bagi kita adalah brand lokal. Jadi brand lokal itu pada sekedar usaha bagi kita. Usaha aja kan. Untungnya Suatu saat ketika kayak contohnya Rian untuk punya prestasi karya dia ini, bagi kita itu brand lokalnya, asetnya Kota Metro itu berarti brand lokal Kota Metro. Gitu sebenarnya. itu dilirik tuh. Kayak contohnya ruang kami itu kan dia kan sebenarnya kan pekerja seni kan. Iya. Ketika kan pekerja seni itu bagian dari brand lokal. Kan sih, aku juga baru tahu sih kalau ada itu kayaknya baru tapi kan baru tahun lalu. Kopi.com pertama lagi itu ya sama dia dulu. Skoro. Keren sih. Awal mulanya itu kan kita ngurus silaturahmi, terus kita coba main ke teman-teman yang akhirnya sering nongkrong di SDM. Pertama kali emang sering nongkrong di SDM. Kemudian habis itu diajak ke main ke tempat Ibu Gulma diajak lagi ke tempatnya sih apa namanya yang kopi yang waktu di Kejaran tuh. Habis itu kita diajak ngobrol lagi, ada di Ipan, habis itu ketemu teman lagi yang punya kopi di apa namanya Robusta
habis itu ketemu Doni yang punya sekretariat, yang punya teman yang punya coffee bean, dan gitu-gitu doang sebenarnya gitu. Kenapa akhirnya tertanya brand lokal mah cuma itu doang gitu? Enggak, karena kita awal mulai cuma dari teman ke teman, jadi harapannya biar orang cepat adaptasinya dalam satu ruang itu loh. Bukan berarti kita nggak mau ngajak sebenarnya. Awal mulanya dibentuknya karena emang orang saya ngomong di SDM, ini udah main sini udah gitu aja. Terus ketika Itu nongkrong yang positif tuh kayak gitu. Nah, itu nongkrong yang positif. ya gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau dibaikin malah nggak suka gitu. Ya, karena biasanya emang sih nongkrong kan sering lahir sebuah ide yang kita bisa nih kayaknya buat ini, Metro belum ada nih buat ini gitu ya. Tapi kalau ide itu hanya sekedar ide ya udah bakal jadi apa? Belum buka tapi udah tutup. Dia kalau hanya sekedar ide nggak akan jadi apa-apa. Oke? Ketika ketemu Mas Dwi, kita punya ide yang sama, ternyata ini bisa dieksekusi nih. Langsung lah dikasihkan satu gagasan. Jadi emang sebelum itu ya belum kenal sama sekali gitu. Ini semua sudah nongkrong, sekarang kalau di depan itu di depan warung itu kan siapapun yang datang saya bertanya dulu gitu. Saya itu kalau di depan warung, aku aja kalau ada orang yang mohon maaf buat konsumen saya sendiri, saya bilang ketika ada orang main tempat saya ini, saya kan belum beda. Ada saya matiin lebih awal, saya tutup gitu. Iya. Itu beneran tuh. Jadi kayak saya kan bakal di teman-teman ketika bahasa nongkrong. Ya nggak semua orang, kita udah banyak mau uang banyak, ya yang tidak keluarkan tapi potensi dari nongkrong yang juga lama. Gimana tuh sekarang kalau nongkrong kayak gitu? Iya, zaman dulu sekarang kok nongkrong mana saja, gue mandi dulu, ganti baju dulu, pakai baju ini, kalau dia salah putih ya, ya kan gitu. Udah kapal aja gitu. Kan gitu. Itu kan bisa dilihat di ini juga, kadang-kadang foto putih-putih semua, hitam-hitam semua, ya itu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga karena udah terjadi. Terus itu dari apa ya? Pokoknya dari semua brand itu ya masuk. Kalau yang brand-brand gede dari di brand-brand gede di Metro tuh udah notice belum? Oh, Udah notice acara apa silaturahmi gitu? saya nggak tahu bergede untuk Udah. SDM ini kan termasuk gede kan? Udah notice loh ya brand gede SDM. Bergede sendiri itu apa nih? Contoh-contoh lah, jangan-jangan persepsi kita beda ya, bedanya nih. Brand itu yang udah terkenal. Siapa? Metro yang terkenal siapa nih? Enggak. Siapa nih? YouTuber atau siapa? Siapa nih? Siapa nih? Ini ngasih pertanyaan di balik tanya. Ya maksudnya yang terkenal sih di Siapa? Metro. Iya, berarti kan sampai udah pasti ya kalau yang terkenal siapa kita. Jangan-jangan terkenalnya beda. Tidak. Nggak apa-apa, siapa tahu mau terkenal siapa? Kayak ini kampus beda. Siapa yang Brand-brand gitu. Brand fashion itu ya. Oh iya, Oh, brand fashion. fashion. Oh, ya kita sebut aja lah ya, artis. Itu dia udah notice. Bakal notis udah. Kalau ada yang dari Bangkalan Belum. Berarti baru sekitaran Metro yang dekat-dekat Metro banget. sama pikiran itu, sama pikiran kayak matahari, matahari muncul. Kalau benar pun Belum. tapi mereka udah itu. Enggak sampai sih mereka. Kalau ngajak beberapa kali kita diajak sampai suruh membuat event di pasar seni. Pasar seni. Sempat ada beberapa influencer lah. Kalau aku bilang di orang baru aku waktu acara event pertama atau kedua dengan sini itu ngajak ada pribadi itu sama teman-teman juga untuk ayo sih buat acara itu di sana dan terus ada beberapa media yang terbesar di Lampung juga akhirnya ngajak yuk sih buat itu di Bandar Lampung juga gitu. Ya, nanti insya Allah. Karena emang lagi pandemi kayak gini, ya itu tadi kalau emang harus kita buat event, ya pokoknya tempat izin udah kelar itu aja kalau ini udah mau. Ribet sekarang soalnya. Iya, sih dulu sih. Batas sih. Iya, kemarin bisa. Kita sebenarnya lagi pengen masukin YouTubers, pengen nyari YouTubers yang terkenal. Banyak kayaknya Metro. Iya. Tapi jangan mau. Masih juga bisa. Ya itu. Yang mau dari kolaborasi juga gitu. Kolektif loh ya. Kolektif. Ini kolektif. Ya, tapi
Tapi kalau mau independen itu nggak apa-apa sih. Kayaknya itu karena biar sama-sama kita ada konten. Kalau kamu butuh konten, saya kira sama-sama kolaborasi ya, gitu. Tapi saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Oke. Siapa tahu terus si youtuber ini terinspirasi juga pengen buat brand ya kan? Iya. Tapi kita udah kontrak sama MKC, maaf kita nggak bisa udah kontrak sama dia lagi gitu. Enggak sih. Tapi kan biasanya kalau youtuber tuh pasti udah punya brand sendiri. Iya biasanya iya. Tapi kadang-kadang brand YouTubers itu juga nggak biasa-biasa aja. Beberapa kali yang kita lihat juga biasa-biasa. Ini tuh better. Kita nggak boleh sebut nama ya di sini. Gue kadang-kadang pengen roasting sebenarnya. Jiwanya itu roasting. Roasting bervokal. Tadi kan sudah sempat ngomong sama ngobrol dikit lah sama Mas Dwi dulu. Katanya bakal ada gebrakan baru. Gebrakan yang baru itu yang boom, yang katanya boom banget. Itu gimana tuh gebrakan? Apa tuh? Saya juga roasting kalau itu kan gitu. Iya dong. Gitu. Ya sedikit aja sih. Yang penting ini lah. Ya Metro dengan segala yang ada itu kan akhirnya banyak sebuah ruang-ruang yang aku pribadi gitu. Mungkin kalau aku butuh ketemu orang akhirnya gitu biar kita persepsi butuh nggak benar-benar salah gitu. Iya. Latah gitu atau laten lah akhirnya terjadi di Metro itu laten di mana era saat ini gitu. Ya udah ditunggu ya terus gitu akhirnya nggak ada pembeda gitu nggak ada pembeda dari yang pertama gitu akhirnya kan kita bakal kebayang-bayang gitu makanya kalau bisa itu sebenarnya bebas buat itu tapi ayo kita kolaborasi tapi dengan bentuk yang beda seperti apa ya kita diskusi sebenarnya gitu kayak contohnya kopi jarang banget kita bisa menemukan kedai kopi yang nggak sepakat logo karena ketika orang bilang kedai kopi atau coffee shop itu rata-rata udah sekedar kopi susu Ya, kopi susu. kita mau menemukan logo itu nggak ada seperti itu ataupun sekarang yang paling ramai itu dari bulan 3 ini bisa bermunculan pasar Iya itu pasar. gitu itu bisa jari kita udah lebih kurang akhirnya gitu. Akhirnya aku sendiri pertama diajak kolaborasi sama teman-teman di lingkungan ya kita pengen buat ruang yang berbeda dengan yang sebutkan di skala saya berbeda saya pengen mendukung visi misinya Metro sebagai metro pendidikan dan kebudayaan akhirnya mudah-mudahan nggak ya satu-satunya halte yang ada literasinya itu baru di Singapura. Itu menurut detik.com atau detik.travel saya bilang. Nah itu akhirnya saya mengajak teman-teman untuk mengobrol bagaimana bisa menciptakan sebuah tempat nongkrong yang sifatnya kayak halte, tapi ada bentuknya. Kalau seumpamanya di Metro ini sebenarnya kalau yang di sana di dalam negerinya kita ini support hal seperti itu, alangkah sebenarnya kalau bisa memanfaatkan brand lokal atau kemudian SDM yang sumber daya manusia itu sebenarnya pemerintah itu tidak susah-susah untuk meningkatkan nilai kota itu sendiri sebenarnya. Makanya program yang bakal saya bawa bagaimana membuat sebuah kampung literasi yang benar pengennya sih milenial artinya nggak terlalu kosong bisa kuat banget gitu. Itu akhirnya aku di sana bakal kita buat namanya rumah migra gitu. Migra. Itu beberapa baru. Iya, itu juga isinya salah satunya juga isinya dari teman-teman siapa yang akhirnya diskusi juga. Dan halte yang konsep literasi itu tadi yang ada buku itu tadi itu budgetnya tuh nggak mahal sebenarnya untuk bikin itu. Ya kalau dari MKC mau support kita nanti apa saya mau presentasi sekarang juga? Sebenarnya kita kalau dari literasi itu alien tuh Yes. dia juga megang kita juga di MKC itu ada rumah baca Taman Sampurami. Jadi teman-teman yang mau baca ya di sana tuh ya bisa gitu secara gratis. Nah, Iya. konsepnya kita sebenarnya kalau MKC itu mau kolaborasi, saya konsepnya bagaimana dapat dikonsum di literasi tapi sesuai mengangkat dari lokal di situ. Jadi di sini literasi, di sini perpustakaan halte yang kita buat. Nah di sini ada neonbox. Neonbox ini fungsinya adalah media pemasaran itu. Media pemasaran. Contohnya MKC mau nih ya udah kasih dana. Di sini ada brandnya MKC. Nah, contohnya itu bisa sendiri gitu. Akhirnya pengen dananya perpustakaan dengan harga yang murah
branding itu ya di sini dia bakal akhirnya marketing secara masif, akhirnya kepedulian dari branding itu untuk literasi tadi. Bagaimana kita berpikir literasi tapi brand lokal itu nggak saya lupakan gitu. Jadi kita berpikir kebermanfaatan brand lokal untuk literasi yang bertujuan sosial ekonomi dan budaya. Jadi hal itu nanti ya bakal di branding teman-teman dari brand lokal. Kalau ada yang mau, Kalau ada yang mau, sebelum idenya ini diambil seseorang, ini udah masuk satu sih. satu ya. Enggak apa-apa. Ini awalnya dua ini. Kalau ada yang benar ini kita bisa kerjasama nanti proposalnya so, Bisa sih, kita bisa kolaborasi. ya kalau mau sumbang buku kita lagi sedekah buku. Nah, kita lagi sedekah buku sekarang. Rian mau nyumbang buku? Jangan buku nikah. Kopi dulu, kopi. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya di live IG boleh langsung di tag aja tuh kolom komentarnya, nanti dari teman-teman kru FKC bakal kasih tahu jawabannya. Jawaban. Pertanyaan. Kopi dulu. Nanti yang kejawab kita ya. BPM aja. Iya nih. Kayak makasih juga nih buat Fok Coffee ya yang udah nyediain tempat. Fok Coffee ini ada di mana sih mas? Di Jalan Selage nomor 60. Jalan Selage nomor 60. Atau letaknya di belakang PMB atau belakang Koran. Saudaraan sama SDM. Sedang masih ya. Depannya banget. Jadi emang apa enggak? Ya manusia. Ini kalau ini kopi apa nih mas? Ada tulisannya apa? Wisdom. Wisdom. Brandnya Ini produk Evo Coffee. Oh ini produknya Fok Coffee. Iya. Ini juga yang kemarin dipamerin. Iya. Iya. Fok Coffee. Satu-satunya Gayo di Metro. Insya Allah. Dengan varian yang paling banyak. Tapi namanya beda ya? Beda. Kan produk. Oh produk. Iya nih. Oke. Oke, terus dari sekarang ini saya bingung. Aku pakai apa dulu? Karena baru pertama kali langsung live baru kayak gini gitu. Biasanya kan jarak jauh gitu. Jarak jauh tapi dekat di hati. Ibu aja sama Yogi ini dulu satu sekolah kita. Oh iya, kita satu sekolah Satu sekolah, seangkatan. Emang jarang ngobrol sih. Yang ngobrolnya baru ini sih ngobrol. Kita juga beda kelas. Gimana mau ngobrol apa? Oke, dari udah semua sih sebenarnya ya dari pertanyaan. Apa? Mohon kado nih. Oh, kalau warna ya. Oke. Terus kalau ingat sekarang perkembangan apa ya? Perkembangan sekarang ini musim-musim apa tadi? Kan habis masa-masa terbuka. Itu gimana tuh tanggapan dari teman-teman silaturahmi? Ya, Bagus. kalau menurutku ya. Kalau orang udah ngomong menurutku itu berarti adalah Ada sesuatu ya. apa? Udah nggak bisa disanggah karena itu menurutku ya. Menurut Enggak, itu udah sesuatu yang gak bisa didebat kalau menurutku. Itu bagus karena kan ya kalau pandemi ini kan kita tahu ekonomi kita kan pasti turun kan ya, dengan adanya pasar itu mungkin ya bisa menaikkan ekonomi dari si kampung-kampung kita. Cuma jadi latah gitu, sebenarnya latah kan. Ya nggak salah, cuman ya nggak harus latah juga. Sebenarnya bisa bikin apa aja. Kayak contohnya aku sama temanku di 16B di Mulyosari itu kita bikinnya bukan pasar, jadi kita bikin kelas namanya kelas teras. Dan itu fokusnya bukan untuk jualan, kita fokusnya di edukasi kelas teras itu. Nah di kelas teras itu nanti
kan kita anak-anak kan sekolahnya pada online nih. Online. Tapi kan dia orang Tapi sekarang udah mulai masih ada mulai masuk sih sedikit tapi dua batasi. Dan di kelas kelas ini anak-anak yang sekolahnya online tadi ya kita kasih pendidikan yang mungkin nggak mereka dapat di sekolah. Kayak contohnya kemarin teman-teman di kelas kelas itu ngajarin adik-adiknya buat nanam kangkung. Itu di sekolah tuh nggak diajarin itu nanam kangkung. Ya kan? Ya nggak ada. Nanam kangkung, terus 2 minggu panen, dijual. Di posting sore, malam sold out itu 172 tiket ya? 175. 175 ikat itu. Seikatnya taruh harganya 3.000. Nah itu uangnya untuk ini untuk anak-anak itu tadi kita manfaatin untuk apa uang itu nanti. Ini hari duit ya? Apa enggak? Ya iseng sih sebenarnya. Kan kita fokusnya bukan untuk jualan si kambingnya kan. Fokusnya untuk edukasinya si teman-teman ini, si anak-anak ini tadi. Itu bagus sih. Daripada ya kalau mau di pasar takutnya ntar nggak ada yang datang karena udah banyak. Ini bagi-bagi dulu. Ya inisiatifnya bikin kelas-kelas itu kan. Apa lagi nih kita? Harapan-harapan. Oke. Harapan nih dari teman-teman silaturahmi buat harapan kesan dan pesan buat Kota Metro. Mas bidanya lebih masih untuk mengungkapkan kalau harapan kesan dan pesan buat Kota Metro. Nah, kalau harapan buat Kota Metro ini. Iya, buat Kota Metro. Soal ini juga sekalian. Silaturahmi sekalian. Ya, Kalau pastinya. harapannya Seperti apa? Jadi kalau silaturahmi harapannya sih sebenarnya dia itu pengen benar-benar kayak sama-sama belajar ya. Jadi sama-sama belajar, saling asah, saling asih, saling asuh makanya sama produk lokal itu harus seperti itu. Ini saling asah itu ya mengasah keterampilan atau makanya ngasih saling ngasih, saling mengingatkan. Kalau udah kasihnya ada berarti kita mau mengingatkan. Kalau saling asuh ya ayo kita jaga bersama-sama brand yang sudah ada dan brand yang baru ada itu ya kita jaga saling ngasuh. Kalau silaturahmi semoga tetap berjalan dengan ruang kolektifnya ya, dengan walaupun nggak kita buat pasar tapi kita punya sesekali kita muncul ke permukaan untuk menjadi pembeda atau memberikan sebuah varian baru. Ketika kita pun mundur, ketika kita nggak buat itu pasti kita tetap belajar ke produksi kita masing-masing gitu. Karena mempertahankan produk lokal tuh nggak semudah yang kita bayangkan juga. Silaturahmi sih mungkin itu. Tapi kalau untuk kota saya bukan pro dengan cara-cara dengan seseorang, tapi menurutku ada cara-cara yang menurutku mungkin saat ini sebenarnya kota ini semoga di awal-awal ini nggak menjadi sebuah pencitraan semata ketika di harapan baru, pemimpin baru, tapi mudah-mudahan menurutku kalau cuma sekedar pengen membuat kota ini punya bisa lah, artinya bisa dikenal. Dan sekali mungkin itu pemimpin atau kepala-kepala itu gampang di kopi Terus mantap gitu pasti. dan menurutku gitu seperti orang teman-teman saat ini yang ada di MKC atau kementerian sendiri itu kan menurutku nggak cuma sekedar 4 orang tapi lebih dari itu. Kalaupun satu pemerintahan fasilitasi satu teman-teman yang berhasil di media, nah mereka sebagai kata pendidikan gitu. Kalau kita amati media sosial ya itu jauh. Kalau digabungin satu nih, kita jalan nih ke kopi. Oh, bawa saatnya dinas ini nongkrong di sini karena pengen memberikan sebuah ini. Itu loh. Jadi kayak medianya jalan bagus, fitnya bagus, ininya rapi bagus, tapi dampingin gitu. Ini kita bicara seperti copywriting dan lainnya gitu loh. Dengan sampai kita lihat gitu, yang ngomong gitu, sama SDM juga ada Instagramnya mereka juga jauh gitu, rapinya kayak mana gitu. Makanya harapannya yang di atas tuh mau nongkrong di lokal. Oh, saya sekali nongkrong di mungkin di Akaltis duduk bareng. Oh, gimana sih jawab apa sih produk lokalnya, gimana sih gini. Mungkin suatu saat ngobrol di tempatnya siapa, gini, oh bicara apa lagi. Jadi mau keluar lah. Kalau enggak, coba buka di satu hari untuk brand lokal. Di rumah dinas-dinasnya itu dibuka untuk satu hari untuk kita ke sana. Kalau bisa buat sana juga gitu. Iya, sebenarnya apa sih harapannya teman-teman berlokal? Coba didengarkan satu-satu. Jangan apa yang disampaikan cuma jatuhnya di bagian bawah, tapi nggak disampaikan ke atas. Dan itu mungkin realistisnya sangat terjadi bagiku. Dan ayo ya berani
mengatakan tidak. Ya, ya karena kita nggak berani gitu. Kita discuss di ruang-ruang mana kita bawa saya gini-gini, tapi kalau di sosial media kita nggak berani gitu. Jadi kalaupun ini, ayo kita dukung gitu. Jangan akhirnya kita yang ini gitu. Daripada kita pengen viral tapi nggak siap, ujungnya minta maaf kan? Ujung-ujungnya gitu. Belum siap viral. Belum siap viral akhirnya gitu. Jangan viral lah gitu. Kalau belum siap viral gitu. Takutnya gitu. Jadi kayak ayo kita bangun metro. Mungkin saat ini aku pernah nulis, mungkin saat ini kita nih bagi mereka kita ini tidak dibutuhkan, tapi bagi kita kota ini sangat kita butuhkan sebagai identitas brand lokal kita. Mau nggak mau kita tuh brand lokal mana sih? Gitu. Walaupun mereka nggak butuh, makanya ayo kita dorong bahwa saya dinas ini kurangnya apa, kita dorong ini kita kritik gitu. Tapi mungkin kita harus punya dasar, tetap jangan mau kita punya dasar biar terjadi sebuah ruang-ruang diskusi terbuka kan gitu. Harapannya rumah dinas yang baru ini di hari Senin atau hari Jumat, lalu kita buka nih hari ini jadwalnya silaturahmi ngobrol apa tulisan kalian. Hari besok mungkin teman-teman ruang rame kita datang lagi kan, gitu. Iya, kita ngopi di rumah dinasnya gitu kan. Sesekali ngopi.com di sana bisa nggak sih? Itu namanya lebih aku pikir ruang-ruang pergerakan seperti ini udah bicara ruang kolektif, artinya pengen sama-sama mengolektif. Ya itu teman-teman dari silaturahmi tadi udah dijelasin semua sampai awal dari akhir sampai awal. Kembali dari awal sampai akhir. Dari akhir sampai awal. Dari awal sampai akhir. Masih konsep. Dan juga buat Fokopi sekali lagi terima kasih buat tempatnya, buat kita ngopi.com bareng sama silaturahmi. Ya sebenarnya ada nggak sih satu pertanyaan lagi, tempat silaturahmi sendiri ada sekretariat? Yang ada. Nggak ada. Jadi ngumpul sana ya kita sama. Iya. Ngumpul sini jadi sekretariat, ngumpul depan sekretariat. Jadi sekretariat. Kita ke studionya Baskoro di sana ya jadi sekretariat. Tapi kalau ditanya sekretariat di mana? Tomaten gitu. Yang ini produknya si Fokopi bisa ditaruh SDM, produknya saya ditaruh ke sini, produknya bisa taruh sana. Kalau ditanya produknya ngumpulnya di mana? Ya di mana-mana ada. Jadi kita berlipat ganda. Jadi bukan yang di situ tuh, kita juga bukan. Kayak gitu. Saya nggak ada. Oke, mungkin dari episode hari ini cukup sekian buat ngopi.com kali ini. Terima kasih buat teman-teman silaturahmi udah mau berkesempatan ngopi.com bareng kita. Boleh nanya nggak sih? Oh boleh. Kalau kita pengen podcast tapi di sekretariatnya MKT Oh boleh banget. tapi kita akhirnya yang wawancara lagi. Iya boleh. Gantian kita wawancara. Boleh banget. Kita selalu open kok. Siap. Hari Minggu tapi libur. Itu sih. Sekretariatnya di mana? Di Jalan Arwana itu. Jalan Arwana itu. Ini loh belakang Jiwasraya. Rumahnya bapak kita dulu. Sini kan juga. Saya juga tahu loh. Ntar kita sekolah. Sekali kita main lah. Iya. Oh dulu kan diundang belum sempet nanya. Kalau sekarang kayak mau. Ya gitu lah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.